Tidak ada waktu dalam kehidupan manusia yang tidak mengarah menuju kematian. Kenyataannya adalah semua aktivitasnya akan berujung pada kematian. Apakah daun-daun yang lahir di musim semi tidak akan mengering dan jatuh di musim gugur? Dengan kelahirannya yang menyerap sinar matahari dan kemudian menciptakan irama, lalu menari diiringi hembusan angin. Apa itu tidak berharga? Ketika badai mengguncang setiap daun di pohon, maka pohon itu mencoba untuk bertahan pada rantingnya, dan ketika daun-daunnya mulai menguning, mereka pun akan rontok dengan sendirinya. Penciptaan ini juga sama seperti pohon besar itu. Dan setiap manusia, setiap hewan, dan juga tumbuhan ibarat daun-daun tersebut yang tumbuh, kemudian jatuh dari ranting pohon. Mereka sudah pasti mati, tapi selama melekat di pohon, sangat penting bagi mereka untuk mengalami perjuangan dan perdamaian. Nah. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Ngaben dalam bahasa Bali berkonotasi halus yang sering disebut palebon. Secara filosofis, makna upacara ngaben yang dilakukan masyarakat Hindu adalah sebagai proses untuk mempercepat pengembalian unsur-unsur panca maha bhuta ke asalnya. Upacara ngaben juga mempunyai makna untuk membantu perjalanan Atman, jiwa, menuju Brahman. Upacara ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali yang dipercaya oleh masyarakat Hindu Bali sebagai ritual untuk menyempurnakan jenazah kembali ke Sang Pencipta. Upacara ngaben terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ngaben sawawedana, ngaben astiwedana, dan swasta. Namun, ternyata di Bali juga ada tradisi nyekah yang juga berkaitan dengan kematian. Yuk, simak lebih lanjut perbedaan kedua tradisi ini mulai dari makna, tujuan, dan yang lainnya. Ngaben dilaksanakan dengan iring-iringan masyarakat sebagai bentuk penghormatan menemani jenazah ketika akan menyatu dengan Tuhan. Tujuan ngaben agar raga sarira manusia dapat kembali ke asalnya dengan cepat, yaitu ke panca maha bhuta dan Atman dapat bersatu kembali kepada Sang Pencipta. Ngaben didasarkan pada landasan filosofis Pancasrada atau 5 kerangka dasar agama Hindu. Secara khusus, ngaben dilatar belakangi wujud kasih sayang kepada leluhur dan bakti kepada orang tua. Secara singkat, ngaben merupakan proses pengembalian unsur panca maha bhuta kepada Sang Pencipta. Pelaksanaan ngaben dilaksanakan dengan upacara atiwatiwa yang berarti penyucian dan pembersihan jenazah dari kekuatan panca maha bhuta.
Pelaksanaan atiwa-tiwa juga dikenal dengan ngeringkes atau ngelelet, yang bermakna pengembalian dan penyucian asal mula manusia berupa huruf suci sehingga harus dikembalikan lagi. Upacara atiwa-tiwa dibagi menjadi beberapa prosesi, yaitu upacara munggah di Kemulan, upacara munggah di Surya, upacara di samping jenazah, upacara pepegatan, upacara pengiriman, upacara pengentas Bambang, dan upacara di Sanggah Cucuk. Ngaben dan nikah merupakan tradisi adat di Bali yang memiliki kaitan erat dengan kematian seseorang. Biasanya, masyarakat sudah tak asing dengan upacara ngaben yang dilaksanakan dengan membakar jenazah orang mati. Namun, ternyata di Bali juga ada tradisi nikah yang juga berkaitan dengan kematian. Yuk, simak lebih lanjut perbedaan kedua tradisi ini mulai dari makna, tujuan, dan yang lainnya. Ngaben dilaksanakan dengan iring-iringan masyarakat sebagai bentuk penghormatan menemani jenazah ketika akan menyatu dengan Tuhan. Tujuan ngaben agar raga sarira manusia dapat kembali ke asalnya dengan cepat, yaitu ke Panca Mahabhuta dan Atman dapat bersatu kembali kepada Sang Pencipta. Ngaben didasarkan pada landasan filosofis Pancasraga atau 5 kerangka dasar agama Hindu. Secara khusus, ngaben dilatar belakangi wujud kasih sayang kepada leluhur dan bakti kepada orang tua. Secara singkat, ngaben merupakan proses pengembalian unsur Panca Mahabhuta kepada Sang Pencipta. NYEKAH. Dilansir dari laman resmi Desa Saneh, nikah adalah upacara adat Bali dengan tujuan memutuskan ikatan atma roh leluhur dari unsur Panca Mahabhuta dan Pancatan Matra. Dalam upacara Atma Wedana, nama Pitra atau leluhur perempuan akan diganti dengan nama bunga seperti cempaka, sandak, jempiring, dan lain-lain. Sedangkan, sawa atau leluhur pria akan memakai nama kayu seperti cendana, damulir, ketewel, dan lain-lain. Nikah dibagi menjadi beberapa prosesi. Pertama, ngulapin di segara, memohon izin Batara Baruna untuk melanjutkan upacara. Lalu dilanjutkan ngajung sekah dengan membuat simbol Pancatan Matra dalam bentuk puspa lingga sarira. Prosesi selanjutnya ngaskara sekah, yaitu mendak dan menyucikan puspalingga. Setelah itu narpana sekah dengan menghaturkan sesajen yatnya kepada Atman yang sudah disucikan. Dilanjutkan dengan prosesi nyeseng atau mapralina sekah yang dilaksanakan dengan membakar puspa lingga simbol menghilangkan Pancatan Matra. Setelah itu ditutup dengan prosesi nganyut sekah upacara mapralina, kelanjutan dari membuang Pancatan Matra serta menyucikan Atma dengan air sungai suci yang bermuara ke laut. Dalam hal ini laut dipandang sebagai perwakilan ketujuh sungai Sapta Gangga. Pada dasarnya, upacara nikah dilakukan setelah upacara ngaben dilaksanakan.
Untungnya biar kelihatan. Nah, ini komandannya nih. Ini komandan. Tidak ada waktu dalam kehidupan manusia yang tidak mengarah menuju kematian. Kenyataannya adalah semua aktivitasnya akan berujung pada kematian. Apakah daun-daun yang lahir di musim semi tidak akan mengering dan jatuh di musim gugur? Dengan kelahirannya yang menyerap sinar matahari dan kemudian menciptakan irama, lalu menari diiringi hembusan angin. Apa itu tidak berharga? Ketika badai mengguncang setiap daun di pohon, maka pohon itu mencoba untuk bertahan pada rantingnya, dan ketika daun-daunnya mulai menguning, mereka pun akan rontok dengan sendirinya. Penciptaan ini juga sama seperti pohon besar itu. Dan setiap manusia, setiap hewan, dan juga tumbuhan ibarat daun-daun tersebut yang tumbuh, kemudian jatuh dari ranting pohon. Mereka sudah pasti mati, tapi selama melekat di pohon, sangat penting bagi mereka untuk mengalami perjuangan dan perdamaian. Aku tidak mengerti dengan semua ini, Gowinda. Karena kau terikat dengan duniawi, teman. Iya, aku terikat oleh duniawi. Dan bahkan jika kita menang, itu tidak akan memberiku kebahagiaan.